bahas tentang pelaku ekonomi nih. Pas share screen dulu nih. Nah, udah kelihatan kan semuanya? Udah, Kak. Udah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik lagi kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, selesai. Oke, lanjut kita bahas tentang peran pelaku ekonomi nih. Jadi, peran pelaku ekonomi apa sih? Peran kita nih. Kita kan ini kan pasti nggak jauh-jauh dari ekonomi nih. Membeli, memproduksi, memperdagangkan. Nah, ini nih kita akan tahu nih peran pelaku ekonomi itu seperti apa sih. Nah, lihat nih di PPT kan dijelasin nih kalau pelaku ekonomi Indonesia ini sangat beragam, mulai dari bentuknya, organisasinya, maupun statusnya, atau dilihat dari segi hukum, sekaligus bidang usaha dan kemampuan usahanya. Nah, dari pelaku ekonomi tersebut ini terdiri dari pelaku perorangan maupun korporasi. Nah, dari pelaku ekonomi perorangan ini tuh ada terdiri dari wirausahawan, baik kegiatan perdagangan barang atau jasa, maupun pengrajin-pengrajin di bidang industri kecil nih. Nah, dari sini kalian bisa lihat kan, ada peta konsep nih dari pelaku kegiatan ekonomi. Nanti kita akan belajar tentang RTP. RTP dari rumah tangga produsen, lalu ada RTK dari rumah tangga konsumen, lalu ada pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, dari sini pengertian pelaku ekonomi itu apa sih? Di slide kan pelaku ekonomi ini kan merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi ini. Nah, dari sebuah perekonomian, kalian pasti mengenal nih istilah kayak konsumen sama produsen kan. Nah, dari konsumen sendiri itu apa sih? Konsumen itu kan kayak kita membeli produk gitu, membeli produk yang menurut kita tuh tertarik dari promosi atau iklan. Terus kita juga menggunakan merek-merek kayak yang sesuai gitu sama kita yang terkenal atau gimana, atau membeli gitu, membeli produk. Nah, sedangkan kalau produsen itu kan menghasilkan barang gitu kan, membuat produk gitu. Dia meraih keuntungan gitu untuk memaksimal sumber daya atau meminimasi biaya produksi juga kan. Nah, dari situ orang itu menggunakan suatu barang atau jasa yang menyediakan atau barang sama jasa. Nah, dari mereka tersebut ini sebagai pelaku ekonomi nih, dari orang, lembaga, atau instansi pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, dari ekonomi sendiri pun kan lebih luas ya, pelaku kegiatan ekonomi itu juga tidak hanya sebatas kayak konsumen sama produsen, atau penjual atau pembeli gitu, tapi lebih dari itu termasuk kayak pemerintah, masuk dari kayak pemerintah sama masyarakat luar negeri ke internasional. Nah, lanjut. Nah, di sini yang tadi Kakak jelasin, kelompok besar pelaku ekonomi, nanti kita akan bahas tentang RTK, yaitu rumah tangga konsumen, lalu RTP, rumah tangga produksi, lalu ada RTN, rumah tangga negara, atau bisa dibilang itu pemerintah, dan masyarakat luar negeri yang terakhir. Nah, dari sini kita bahas rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi ini memiliki kebutuhan yang tak terhingga ya, dia merasa tidak puas tuh, selalu kurang cukup gitu kepuasannya. Nah, untuk memenuhinya, mereka tuh harus bekerja itu, mendapat uang atau untuk beli barang atau jasa nih. Nah, dari RTP sendiri itu dia itu kan produsen ya, memproduksi seperti kayak contohnya tuh kayak dia bikin kapas kan produsen, benang juga produsen, kain juga produsen. Nah, produksinya apa ya untuk bisa menjadi nilai guna gitu. Yaitu yang kakak waktu kemarin jelasin tuh kaos kan nilai guna, nah yang bisa diperjualkan gitu untuk bisa mendapatkan uang nih untuk beli barang dan jasa nih buat si konsumen, si konsumsi nih. Nah, jadi nanti RTK ini, konsumsi ini, dia kegiatannya adalah menyediakan atau menyerahkan faktor produksi. Nah, faktor produksi ini bisa dibilang
masuk ke dalam kategori kayak sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, sama teknologi nih. Nah, dari situ mereka menerima imbalan atas faktor produksi yang dimiliki. Kayak maksudnya dia dapat upah gitu, upah gaji, gara-gara dia bekerja di tempat perusahaan atau bagaimana. Nah, duitnya itu dia malah untuk mengkonsumsi. Pasti kita punya duit nih ya, punya duit kita habiskan juga kan buat mengkonsumsi atau membeli barang. Nah, ini namanya rumah tangga konsumsi. Nah, berbeda sama rumah tangga negara pemerintah. Nah, pemerintah itu berperan apa sih? Kayak di slide nih. Di slide kan menjelaskan bahwa pemerintah ini berperan mengatur, menstabilkan, mengembangkan kegiatan ekonomi nih. Dan pemerintah juga berperan aktif sebagai pelaku ekonomi karena beberapa kegiatan ekonomi ini kurang menarik bagi swasta atau investasi yang besar. Lalu juga pemerintah ini memberikan jasa kolektif atau public goods tentang keamanan, pertahanan, ketertiban umum, pemerintah, pengadilan, pendidikan, dan hubungan politik dengan luar negeri. Nah, dari peran pemerintah ini seperti kayak mitra dagang ya, dia kan mitra perdagangan, dia melakukan ekspor sama import nih. Jadi negara lain juga seperti itu. Jadi negara lain itu juga melakukan import gitu ke negara kita, sedangkan kita melakukan ekspor ke negara lain. Nah, lalu juga kayak ada pasar tenaga kerja nih. Peran pemerintah ini menyalurkan pasar tenaga kerja kayak di Indonesia ini kan banyak tuh tenaga asing masuk ke Indonesia. Nah, kita juga tuh dari warga negara Indonesia masuk ke negara asing untuk jadi tenaga kerja. Misalnya kayak TKI dan TKA gitu kan. Nah, lalu juga peran pemerintah ini bersangkutan sama masyarakat luar negeri. Nah, dari semua negara lain di luar Indonesia ini membeli barang-barang dan jasa. Kayak tadi kakak jelasin itu pemerintah sama masyarakat luar negeri itu juga berhubungan gitu. Mereka produksi yang kita ekspor yang menjual barang-barang dan jasa yang impor. Yang tadi kakak jelasin juga. Dan tidak ada satu negara pun dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, ini jadi masyarakat luar negeri itu juga bisa melakukan penanaman modal atau investor gitu ke negara kita. Contohnya kayak ini kayak macam contohnya kayak saingannya Pertamina tuh ada Shell, ada Total tuh. Dia kan dari luar negeri kan, masuk ke Indonesia. Nah, ada Unilever, terus juga ada Nestle kayak gitu-gitu. Nah, terus juga masyarakat luar negeri itu juga ke pemerintahan ke Indonesia ini bisa lewati dengan pinjaman atau bantuan nih. Contohnya kayak pinjaman kita pemerintah pengen bangun tol gitu. Kan dia harus minjem dulu kan, dia harus ngutang. Nah, itu dari dananya itu dari luar negeri gitu. Luar negeri mau ngasih pinjaman ke kita atau kayak Indonesia dapat bantuan gitu dari luar negeri karena korban bencana banjir atau sebagainya gitu. Nah, lanjut kita ke diagram interaksi pelaku ekonomi nih. Dari sini dijelasin bagiannya. Ada perekonomian dua sektor atau tertutup, nah yang kedua ada perekonomian tiga sektor, yang ketiga ada perekonomian empat sektor. Nah, empat sektor ini terbuka. Nah, dari sini kita akan belajar nih, perekonomian dua sektor terdiri dari rumah tangga produksi sama rumah tangga konsumen. Nah, sedangkan perekonomian tiga sektor ini dia nambah pemerintah masuk. Jadi rumah tangga produsen, lalu juga sama rumah tangga konsumen, dan yang terakhir pemerintah. Sedangkan yang empat sektor ini dia nambah masyarakat luar negeri nih. Jadi ada empat, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah, masyarakat luar negeri itu terakhir. Nah, kita jelasin nih tentang perekonomian tertutup atau sektor tertutup. Sektor 2 ya, dua sektor. Nah, dari sini tuh kita kakak jelasin dulu deh dari pasar barang sama jasa nih. Pasar barang jasa kan disebut juga pasar output ya. Ini nih merupakan kayak pertemuan permintaan sama penawaran barang dan jasa tuh. Artinya kayak konsumen tuh langsung mendapatkan barang sama jasa yang bisa langsung kayak digunain gitu sama barang atau jasa gitu. Contohnya kayak pasar menjual berbagai ikan atau berbagai dagangan-dagangan lain. Nah, di sisi lain itu juga ada pasar faktor produksinya nih.
faktor produksinya atau pasar input itu adalah pasar tenaga kerja dan pasar uang tuh. Nah, pasar tenaga kerja ini adalah pertemuan antara permintaan sama penawaran tenaga kerja nih. Biasanya kayak berasal dari perusahaan sama pemerintah. Nah, dari perekonomian yang terbuka ini, permintaan dan penawaran tenaga kerja itu juga bisa didapatkan dari negara lain. Contohnya kayak tenaga kerja asing. Gitu. Nah, dari pasar uang sendiri, nanti kakak bakal jelasin pasar uang itu interaksi antara permintaan dan penawaran akan uang gitu. Jadi uang di sini tuh bukan berarti kayak uang secara fisik, tetapi kayak hak dalam penggunaan uang. Nah, dari penawaran uang ini berasal dari berbagai pihak yang mau menunda atau penggunaan uangnya, nah, baik dari dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya kayak orang itu menabung untuk uangnya itu ke dalam bank. Dia menabung uang ke dalam bank. Nantinya itu uangnya itu ada di bank akan diputar gitu. Nah, diberikan kepada pihak lain yang ingin menarik uang. Sebagai gantinya kita juga akan mendapat balasan berupa bunga gitu. Jatuhnya kita dapat bunga dari uang yang kita tabung. Nah, dari sini kita jelasin nih dua sektor. Nah, dari penjelasan dua sektor ini kan kita lihat nih rumah tangga konsumen melakukan faktor-faktor produksi ke rumah tangga produsen, sedangkan produsen sendiri melakukan pendapatan konsumen ke rumah tangga konsumen ini dilakukan dengan sewa, upah, bunga, dan laba. Nah, jadi kayak rumah tangga produsen ini dia membuat barang sama jasa kan untuk konsumen. Nah, sedangkan konsumen ini membeli barang sama jasanya. Dari sini kita bisa lihat tuh sementara harga yang muncul di pasar barang itu ditentukan oleh pertemuan dari permintaan si rumah tangga konsumen sama penawaran rumah tangga produsen. Nah, transaksi barang sama jasanya itu terjadi di pasar barang atau pasar output gitu. Nah, kayak tadi kakak jelasin nih, 3 pelaku ekonomi, 4 pelaku ekonomi. Nah, ini kita ke 3 pelaku ekonomi nih, nambah pemerintah nih, rumah tangga negara. Kayak tadi kakak jelasin, rumah tangga konsumen sama rumah tangga produsen itu sama berhubungannya. Nah, kita lihat perbedaannya sama rumah tangga negara, pemerintah. Itu berperan apa sih pentingnya untuk rumah tangga konsumen sama rumah tangga produsen. Nah, di sini dilihat kan, tanahnya ini rumah tangga negara melakukan subsidi kepada rumah tangga konsumen, dan rumah tangga negara juga pemerintah juga melakukan subsidi gitu ke rumah tangga produsen. Sedangkan rumah tangga produsen membayar pajak gitu ke pemerintah, dan rumah tangga konsumen itu juga membayar pajak ke pemerintah. Maksudnya apa nih? Dari pemerintah sendiri kan mendapatkan penghasilan itu kan dari pajak dan menggunakannya juga buat membiayai pengeluaran pemerintah guna kayak menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat. Contohnya kayak pemerintah kan butuh dana juga kan ya, butuh duit modal buat bikin sarana umum seperti kayak bikin stasiun, bikin halte, bikin jalan raya, bikin tol. Nah, itu kan seperti kayak membayar faktor produksi kan. Nah, dari hasil duitnya tersebut, dari hasil pajak, nah duitnya itu untuk subsidi kepada masyarakat-masyarakat. Dan itu juga berperan penting dalam menyediakan fasilitas ekonomi, kayak subsidinya itu untuk mempermudah masyarakat agar berlangsungnya kegiatan ekonomi juga. Nah, terakhir nih ada 4 pelaku ekonomi yang kakak jelasin, nambah masyarakat luar negeri nih, ada internasionalnya. Jadi rumah tangga konsumen sama rumah tangga produsen, lalu juga pemerintah sama ya berhubungannya kayak yang tadi. Nah, di sini perbedaannya masyarakat luar negeri itu berperan penting apa sih bagi semuanya gitu. Nah, di sini ada terlihat ya, jadi masyarakat luar negeri ini melakukan impor kepada konsumen, sedangkan si produsen ini ke luar negeri dia melakukan ekspor, ya kan? Sudah pasti kalau kita ngirim barang ke luar negeri itu termasuk ekspor. Nah, kalau luar negeri masuk ke dalam Indo gitu barang produksinya ya impor gitu. Nah, di sini luar negeri melakukan penerimaan devisa gitu.
Lalu juga kalau konsumen dia pembayaran devisa. Maksudnya apa nih? Dari kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat luar negeri adalah mengekspor barang dan jasanya kan. Contohnya kayak Thailand nih, Thailand mengekspor barang, ubi, kayu, atau barang lainnya ke Indonesia. Atau Korea dan Cina ini mengekspor barang elektronik itu ke negara kita tuh, produksi-produksi kayak HP gitu kan banyak tuh dari Korea, Cina, Amerika gitu. Nah, dari selain melakukan ekspor, masyarakat luar negeri juga melakukan impor barang dan jasa nih. Dari tujuannya ini memenuhi pasokan kebutuhan negaranya tersebut. Kemudian dari masyarakat luar negeri itu juga melakukan ekspor dan impor faktor produksi. Bedanya apa dengan barang sama jasa? Nah, dari bedanya itu faktor produksinya ini kayak contohnya tuh kayak tenaga kerja dan penanaman modal investasi gitu. Jadi masyarakat luar negeri ke Indonesia ini yang tadi kakak jelasin kebanyakan penanaman modal gitu kayak investasi. Nah, oke. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Ada yang kurang dipahami atau bagaimana? Kalau udah paham, boleh nih semuanya pada on cam semua nih, biar buat dokumentasi ke Pak Tikno. Ayo nyalain, ditungguin. Cuma 26 doang. Orangnya ada berapa sebenarnya nih? 40 ya? Muridnya ada berapa sih? 26, Kak. Oh, 26. 36 ya? 26. 36. Kelas IPS 1 banyak banget itu sampai 40. Bingung kakak ngasih nilai. Benar ya? Ini nge-lag banget nih. Oke, siap semuanya ya. Slide 1. 1, 2, 3. Ini nama-namanya pada benar semua kan? Nama kalian. Soalnya nanti kakak bakal absennya pakai partisipan ini. Oke, slide kedua ya. 1, 2, 3. Oh iya, nanti kakak bakal ngasih tugas ya. Esai 5 soal. Jadi nanti kerjain sampai hari ini jam 11 malam. Nanti dikumpulkan jam 11 malam, oke? Dikumpulkannya sampai jam 11 malam. Pokoknya harus dikerjain semuanya ya. Terus dikerjainnya pakai di buku tulis aja, jangan di Word. Soalnya gampang sih. Jadi kalau di Word kan kalian bisa tahu gitu kan. Jadi bisa baca sambil ngerti gitu. Oke, sampai sini aja ya. Ada yang kurang paham? Kalau gitu, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jadinya kalau kalian minggu depan UTS apa gimana? Belum ya? Belum, Bu. Belum ya? Bu, Oh ya udah, kalau nanti ada soal-soal yang susah atau gimana UTS yang belum dipahami tanya kakak aja ya lewat WA. Oke? Kalau gitu boleh pada keluar deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.